الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. طيب ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan yang keempat ya dalam membaca dan mempelajari matan al-usul min ilmi al-usul fi ilmi usul al-fiqh. Satu matan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang pekan kemarin kita telah pelajari atau ya pekan kemarin kita baca, di mana pada pertemuan malam hari ini kita akan membaca Muhtarazat At-Ta'rif ya. Ini penjelasan tentang pengertian dari fikih secara istilah. Ya. Muhtarazat At-Ta'rif ini biasanya disebutkan ya setelah menyebutkan definisi itu sendiri. Ya, disebutkan definisi, kemudian setelahnya disebutkan tentang muhtarazatnya. Ini apa maksudnya? Yaitu menjelaskan hal-hal yang keluar, hal-hal yang dikecualikan dari pengetahuan-pengetahuan atau dari ilmu-ilmu, sehingga definisi itu benar-benar murni, ya, benar-benar cocok bagi sesuatu yang didefinisikan atau al-mu'arraf. Ya. Baik, apa yang saya share sudah nampak? Sudah ya? Baik. Kita akan membaca setelah kemarin kita terangkan ya tentang pengertian dari fikih secara istilah. Mari kita baca apa yang dijelaskan dan apa yang diterangkan oleh al-muallif rahimahullah taala berkaitan dengan muhtarazat at-ta'rif. Ya, muhtarazat at-ta'rif. Qala al-musannif rahimahullah taala wastilahan. Adapun makna fikih secara istilah, ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati al-'amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Yaitu ma'rifatul ahkam, ya, mengetahui hukum-hukum asy-syar'iyyah al-'amaliyah, ya. Hukum-hukum syar'i pada amalan yang tampak bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci. Ya. Kemudian beliau menyebutkan fal muradu bi qaulina, adapun yang dimaksud dengan perkataan kami ma'rifah, ya, yakni mengetahui atau pengetahuan, al-ilmu wadh-dhann. Al-ilmu wadh-dhann.
Apa maksudnya di sini? Al-ilmu di sini adalah suatu pengetahuan yang sifatnya itu yakin. Ya, suatu pengetahuan yang sifatnya itu yakin terhadap apa yang kita ketahui tersebut. Seperti contohnya pengetahuan kita bahwasanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, ini namanya adalah ilmu. Yaitu suatu pengetahuan yang jazim, ya, suatu pengetahuan yang disertai dengan keyakinan akan kebenaran sesuatu yang kita ketahui tersebut. Itu namanya ilmu. Adapun dzan itu adalah dugaan kuat. Ya, jadi pengetahuan seseorang didasarkan terhadap dugaan kuat. Artinya dalam jiwanya itu masih menyisakan ya kemungkinan yang lain selain dari apa yang dia ketahui. Hanya saja apa yang dia ketahui itu berdasarkan eh, berdasarkan dengan dugaan yang kuat. Ya. Dan ma'rifah di sini adalah ilmu yang mencakup atau ma'rifah di sini adalah suatu pengetahuan yang mencakup ilmu dan dzan. Kenapa demikian? Masih menjelaskan li'anna idrakal ahkami al-fiqhiyati qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniya. Yang demikian itu karena idrakal ahkam, mengetahui tentang hukum-hukum fiqhiyah, hukum-hukum fikih, qad yakunu yakiniyah. Terkadang dalam dalam keadaan yakin. Ya, dalam keadaan yakin. Seperti apa contohnya? Ya misalnya seperti wajibnya puasa Ramadan misalnya. Ya. Wajibnya niat dalam ibadah, ya. Kemudian hukum-hukum fikih yang lain di mana seorang yang mengetahuinya itu dalam keadaan meyakini. Ya. Waqad yakunu dhanniya, dan terkadang hukumnya itu bersifat dhanni. Dhanni itu ya pengetahuan seseorang terhadap sesuatu di mana jiwanya masih menyisakan kemungkinan yang lain. Ya, entah itu 5% atau 2%, ya intinya masih ada kemungkinan yang lain dalam jiwanya itu masih tersisa sesuatu yang lain selain dari apa yang dia ketahui itu. Ya. Dan di dalam fikih justru inilah yang paling banyak. Ya, prosentase ma'rifah di dalam fikih justru adalah ma'rifah bimakna dzan. Ma'rifah bimakna dzan. Bahkan sebagian ulama itu ada yang mendefinisikan fikih itu dengan mengatakan adz-dzannu bil ahkam asy-syar'iyyah. Yaitu dugaan kuat seorang mujtahid terhadap hukum syar'i. Ya. Ya, saya mengatakan kama fi katsirin min masailil fiqh. Ya, sebagaimana yang banyak di dalam permasalahan fikih, itu kebanyakannya dibangun di atas dzan, yakni ma'rifah yang bermakna dzan. Contohnya misalnya ya seperti jahar bil bismillah misalnya, ya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i misalnya, berdasarkan dalil-dalil yang mereka pelajari, berdasarkan dalil-dalil yang mereka dapatkan, mereka berkesimpulan bahwasanya membaca bismillah itu dalam sholat yang jahriyah adalah dikeraskan. Ya. Akan tetapi keyakinan mereka itu adalah, atau pengetahuan mereka itu tentang bismillah di jahar itu adalah pengetahuan yang dzan. Artinya mereka sendiri pun masih menyisakan ruang bahwasanya mungkin saja yang benar adalah yang disirkan, gitu. Begitu juga sebaliknya dari kalangan mazhab Hambali misalnya, dari dalil-dalil yang mereka dapatkan, yang mereka baca, ya, membaca bismillah itu tidak perlu dikeraskan, ya.
Taib. Bukan berarti itu maksudnya adalah mereka meyakini penuh, enggak. Ya. Kenapa? Karena memang dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut masih ada kemungkinan yang lain. Bagaimana nanti akan datang penjelasannya ya. Taib. Intinya di sini Asy-Syaikh rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya pengertian dari ma'rifah di sini terkadang ma'rifah berupa ilmu, ini pengetahuan yang sifatnya itu yakin, dan pengetahuan yang sifatnya itu hanya dugaan kuat, ya, dugaan kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kami al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i di dalam pengertian fikih. Ya, jadi ini ingat sekali lagi bahwasanya Asy-Syaikh rahimahullah taala sedang menjelaskan tentang penjelasan dari definisi fikih. Ya, sedang menjelaskan tentang definisi daripada fikih secara istilah. Ya. Yang dimaksud dengan ma'rifah apa? Ini belum sebutkan di sini. Ya. Yang dimaksud dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, ya. Maka ini penjelasannya di sini. Wal muradu biqaulina al-ahkam asy-syar'iyyah al-ahkam al-mutalaqqatu minas syar'i. Yang dimaksud dengan hukum-hukum syariat adalah hukum-hukum yang bersumber dari syariat. Yang bersumber dari syariat. Ya. Kal wujub wat tahrim, ya. Seperti wajib dan haram, ya. Wal mandub wal mubah ila akhirih. Ya. Itu adalah hukum-hukum yang kita mengetahuinya dari syariat atau bersumber dari syariat. Ya. Fa kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah. Sehingga hukum-hukum akli tidak termasuk di sini. Ya, al-ahkam al-aqliyah tidak termasuk dalam fikih, karena fikih adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Fa kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah, itu artinya sehingga hukum-hukum aqliyah itu tidak termasuk dalam ruang lingkup fikih. Contohnya apa? Kama'rifati annal kulla akbaru minal juz'i. Ya. Seperti mengetahui, ya, bahwasanya al-kull, keseluruhan, itu akbar, lebih besar daripada al-juz', daripada sebagian. Ya. Dari mana kita mengetahui hukum ini keseluruhan lebih besar daripada sebagian? Ya, dari akal. Karena sebagian itu, ya, karena ya, sebagian itu adalah separuh dari keseluruhan, ya, atau bukan harus separuh, ya, bagian dari keseluruhan tadi, ya, seperti kemarin kita contohkan, yaitu bahwasanya ayah itu lebih tua dari anak, ya. Ini hukum-hukum dari akal, ya. Wal ahkam al-adiyah, begitu juga keluar dari pengertian al-ahkam asy-syar'iyyah adalah hukum-hukum adiyah. Wal ahkam al-adiyah itu artinya fa kharaja bihi al-ahkam al-adiyah. Begitu juga hukum-hukum kebiasaan tidak termasuk dalam fikih. Jadi ini seharusnya koma, ya, di sini. Akbaru minal juz'i. Ya, ini koma di sini seharusnya. Baik, dan al-ahkam al-adiyah dia ma'tuf ke sini, al-ahkam al-aqliyah. Sehingga takdirnya fa kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah wa kharaja bihi al-ahkam al-adiyah, ya. Sehingga tidak termasuk dalam pengertian fikih itu adalah hukum-hukum akli dan juga hukum-hukum adi, hukum-hukum kebiasaan. Contohnya apa hukum kebiasaan di sini? Kama'rifati nuzulit tilli fi al-lailati syatiyati idza kana al-jawu sahwa. Ya. Memberikan contoh seperti pengetahuan akan turunnya til ini embun, ya, fi lailati syatiyah, ya, pada malam yang dingin, ya, atau biasanya pada musim kemarau, ya.
idza kana al-jawu sahwa. Apabila cuacanya itu apa? Cerah. Ya. Kita mengetahui berdasarkan kebiasaan, ya, manakala musim kemarau, malam dalam keadaan dingin, kemudian cuaca cerah, maka akan turun embun. Ya. Maka ini al-ahkam al-adiyah, tidak termasuk dalam fikih, karena fikih adalah al-ahkam al-syar'iyyah. Kemarin juga kita contohkan al-ahkam al-hissiyah, ya, hukum-hukum yang diketahui melalui panca indera. Seperti api itu panas, ya, es itu dingin, ya, besi itu keras, dan seterusnya. Ya. Nah, itu maksud dari perkataan beliau. Ya, wal muradu bi qaulina al-ahkam syariah al-ahkam al-mutalaqqah minasyar'. Wal muradu bi qaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kami al-amaliyah, yaitu amalan-amalan yang tampak, ya, amalan-amalan yang tampak, ma la yata'allaq bil i'tiqad, yaitu amalan-amalan yang tidak berkaitan dengan i'tiqad. Kas-shalah wa zakah, ini kan tidak berkaitan dengan i'tiqad. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, sehingga keluar dari situ adalah hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan apa? Keyakinan. Ya, tauhidillah, seperti tauhid kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah, wa ma'rifah wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, ya, pengetahuan tentang nama-nama dan sifat Allah yang mulia, ya. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah, maka pengetahuan tentang itu semuanya itu tidak dinamakan dengan fikih secara istilah. Secara istilah. Istilah mutaakhirin tentunya, ya. Istilah mutaakhirin. Ya. Karena fikih dalam istilah agama secara keseluruhan yaitu adalah pengetahuan tentang seluruh ahkam agama, baik yang berkaitan dengan amaliyah maupun i'tiqadiyah, ya, maupun khuluqiyah. Ya, dan inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan suatu kebaikan, Allah akan pahamkan dalam urusan agama. Ya, maksudnya semuanya. Adapun menurut istilah mutaakhirin, ya, menurut istilah mutaakhirin, maka yang hukum-hukum syar'i yang i'tiqadi tadi dan khuluqi tadi tidak termasuk dalam pengertian fikih. Wal muradu bi qaulina bi adillatiha at-tafsiliyah adillatul fiqhi al-maqrunati bi masailil fiqhi at-tafsiliyah. Ya. Ini kemarin telah kita jelaskan tentang pengertian dari dalil-dalil tafsiliyah. Yaitu adalah dalil-dalil yang tadullu atau yadullu kullu wahidin minha ala mas'alatin muayyanah. Yaitu dalil-dalil yang masing-masing dari dalil itu menunjukkan kepada hukum satu permasalahan tertentu. Nah, hukum permasalahan tertentu. Jadi fikihnya tadi, ma'rifatul ahkam syariah al-amaliyah, itu didapatkan dari apa? Dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, dalil-dalilnya yang terperinci. Fa kharaja bihi ushul fiqh. Sehingga keluar dari pengertian ini atau batasan ini dalam batasan definisi tadi, yaitu usul fiqh. Kenapa usul fiqh keluar dari sini? Li'anna al-bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqhil ijmaliyah. Ya, yaitu karena pembahasan di dalam ilmu usul fikih hanyalah pada dalil-dalil fikih yang global. Ya, dalil-dalil fikih yang global. Begitu juga keluar dengan batasan biadillatiha tafsiliyah, yaitu adalah pengetahuan seorang tentang hukum syariat yang amaliyah tetapi dengan cara bertanya, bersoal. Ya, ini tidak dinamakan fikih. Ya, tapi dinamakan dengan taklid. Ya, fikih hanya pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang amaliyah dari atau dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi dia menyimpulkan dari dalil tafsiliyah
fikihnya, hukumnya. Baik. Taib asani bi'tibari kaunihi laqaban. Tapi saya sebenarnya ingin menerangkan, ya, saya ingat kemarin yang belum saya terangkan ya, dan waktu sudah habis itu berkaitan dengan yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam di sini. Ya. Yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam. Kemarin yang pertama kita telah jelaskan yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam adalah ma'rifah anna hadzal fi'la wajib atau anna hadzal fi'la mandub atau anna hadzal fi'la makruh ila akhir. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam, pengetahuan tentang hukum di dalam pengertian fikih adalah pengetahuan bahwasanya perbuatan ini hukumnya wajib. Pengetahuan atau perbuatan ini hukumnya sunnah. Perbuatan ini hukumnya mandub dan seterusnya. Bukan mengetahui tentang definisi dari hukum-hukum itu. Bukan. Seperti definisi wajib itu apa. Tidak. Ya, atau seperti definisi sunnah itu atau mandub itu apa. Tidak. Bukan itu maksudnya. Karena pengetahuan tentang definisi dari hukum-hukum itu adalah materi yang dipelajari dalam ilmu usul fikih, bukan dalam ilmu fikih. Ya. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum ya syariat, adalah at-tahayyu li ma'rifatiha. Maksudnya adalah apa? Persiapan untuk mengetahuinya. At-tahayyu li ma'rifatihi atau li ma'rifatiha, ya, persiapan untuk mengetahuinya. Kenapa para ulama menjelaskan seperti itu? Karena kata al-ahkam di sini, ya, alif lam di dalam alif lam ini udah tahu bisa diikuti atau enggak ya? Coba ya. Ya. Kata al-ahkam di sini, ini, perhatikan kata al-ahkam. Di situ ada alif lam. Ya, di situ ada alif lam. Ada huruf alif lam. Dan alif lam ini ada 3 kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah alif lam al-ahdiyah. Alif lam apa? Al-ahdiyah. Ya. Kemungkinan yang pertama ini hampir mustahil. Kalau alif lam di dalam kata al-ahkam itu adalah alif lam al-ahdiyah. Kenapa? Karena tidak ada sebelumnya ahdun. La sabaqahu ahdun. Ya. Tidak ada sebelumnya penyebutan tentang al-ahkam. Sehingga tidak mungkin itu adalah alif lam al-ahdiyah. Kalau itu bukan alif lam atau alif lam al-ahdiyah, maka kemungkinan yang kedua adalah alif lam li bayanil jins. Alif lam untuk menjelaskan jenis. Ya. Maka jika itu kita artikan alif lam di situ kita artikan alif lam li bayanil jinsi, maka hasilnya dia akan menyelisihi sesuatu yang sudah menjadi istilah. Berarti artinya apa? Ma'rifatul ahkam berarti pengetahuan tentang salah satu hukum dari syariat yang amaliyah. Ya. Mengetahui apa? Salah satu saja. Karena li bayanil jins itu cukup satu saja. Ya. Mengetahui apa? Salah satu dari hukum syariah saja itu sudah dikatakan sebagai seorang faqih. Dan itu yukhalifu al-istilah. Dan itu tidak sesuai dengan istilah yang dimaksud oleh para ulama tentang siapa itu faqih.
Ya, faqih itu yang minimal tidak cuma satu lah yang diketahui dari hukum-hukum syar'i itu. Ya, kalaupun tidak semuanya ya banyak gitu loh. Bukan cuma apa? Satu. Ya. Kalau di sini artinya adalah alif lam li bayanil jinsi, maka artinya ketika ada orang mengetahui satu saja dari hukum syariat, dari dalilnya yang terperinci, dia dikatakan sebagai seorang faqih. Dan ini apa? Yukhaliful istilah, tidak sesuai dengan istilah yang berlaku. Ya, seorang faqih itu ya tidak seperti itulah. Ya. Taib, sehingga kemungkinan yang kedua bahwa saya itu adalah alif lam li bayanil jinsi tidak tepat. Ya. Sekarang yang ketiga, ya berarti sisa satu, yaitu alif lam al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah. Yaitu alif lam yang yufidul umum. Ya, alif lam yang memiliki faedah keumuman. Artinya apa? Artinya ya semua hukum fikih tanpa terkecuali dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Jadi ma'rifatul ahkam adalah pengetahuan tentang seluruh hukum syariat dari A sampai Z. Ya, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka kalau ini artinya, maka ta'adzara wujudul faqih. Ya, maka tidak ada yang dinamakan seorang faqih di dunia ini nggak akan ada. Kenapa? Karena bagaimanapun juga seorang itu, sefaqih-faqihnya seorang itu pasti tetap terluputlah dari satu dua hukum syariat itu. Ya, sehingga tidak akan ada seorang yang namanya faqih. Karena syaratnya harus mengetahui semua hukum syariat. Ya. Tapi padahal ya ada di antara para imam yang diakui keimamannya, ya, kefaqihannya, ketika diberi pertanyaan, ya sekian pertanyaan, hampir separuh lebihnya menjawab tidak tahu. Seperti Imam Malik, ya, rahimahullah taala, beliau pernah ditanyai 40 pertanyaan yang beliau jawab hanya ya 4, ada yang mengatakan 6, ya. Yang lainnya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Padahal sepakat para ulama akan keimaman daripada Imam Malik ini, kefakihan daripada Imam Malik ini. Ya. Lalu yang benar yang mana? Alif lamnya ini. Para ulama mengatakan alif lam di dalam al-ahkam ini alif lam al-istighraqiyah. Ya, tetapi maknanya adalah at-tahayyu li ma'rifatil ahkam. Ya, yaitu kemampuan, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengetahui hukum syariat semuanya. Ya. Walau bil quwwah al-qaribah. Meskipun pengetahuannya itu tidak secara langsung, spontan itu enggak. Ya, tetapi melalui proses istidlal yang dia butuhkan. Sehingga dengan proses itu dia bisa mengetahui hukum fikih yang mana saja yang dia inginkan. Ya, itu maksudnya. At-tahayyu li ma'rifatil ahkam asy-syar'iyyah walau bil quwwah al-qaribah. Itu adalah kesiapan seseorang, kemapanan seseorang untuk mengetahui satu atau semua hukum syariat meskipun dengan quwwah qaribah. Quwwah qaribah itu tidak secara spontanitas, ya, tapi membutuhkan proses istidlal. Ya, jadi yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam di sini adalah at-tahayyu tadi. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Tidak tahu ini bisa dipahami atau tidak, tapi yang jelas demikianlah ya para ulama dalam kitab-kitab mereka menyebutkan. Ya. Ini melatih kita untuk apa ya? Ini berpikir gitu ya. Jadi para ulama usul itu dalam kitab-kitab mereka itu masya Allah, ya,
tidak ada satupun definisi yang selamat dari kritikan. Ya. Apapun, ya, hampir semua, ya, hampir semua definisi-definisi dalam ilmu usul fikih itu pasti ada kritikan terhadap definisi itu. Ya, tapi dijawab, dibantah, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ini melatih apa? Ketajaman berpikir gitu. Taib. والثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. طيب. Setelah Asy-Syaikh rahimahullah taala ya menyebutkan menjelaskan tentang pengertian usul fikih ditinjau dari dua kata penyusunnya, yaitu kata usul dan kata fikih, ya. Maka selanjutnya beliau menjelaskan, menyebutkan tentang pengertian fikih, ya, sebagai statusnya atau sebagai ya apa ya, sebagai statusnya untuk satu ilmu tertentu. Bi'tibari kaunihi laqaban lihadzal fan al-muayyan. Ditinjau dari statusnya atau keberadaannya, ya, sebagai satu bidang ilmu tertentu. Ya. Yaitu apa? Pengertian usul fikih ditinjau dari statusnya sebagai satu cabang ilmu tertentu. Beliau menyebutkan di sini adillatul fiqhi, mana tadi? Ya. Fayu'arrafu bi annahu, ya. Atau di sini beliau bisa dibaca fayu'arrafu atau ya, betul ya, fayu'arrafu, ya, fayu'arrafu bi annahu. Maka usul fikih didefinisikan dengan ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyati al-istifadati minha wa halil mustafid. Ilmun yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyati al-istifadati minha wa halil mustafid. Ya. Ini definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dan hampir mirip dengan definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama yang lain. Ya. Saya perhatikan definisi tersebut. Ya. Yang pertama adalah ilmun. Dia adalah suatu cabang ilmu. Ya. Ia bahasu yang membahas, yang mempelajari, yang mendalami, gitu ya. An adillatil fiqhil ijmaliyah. Yaitu mendalami atau mempelajari atau membahas dalil-dalil fikih yang umum. Dalil-dalil fikih yang umum. Wa kaifiyati al-istifadati minha, dan ilmu yang membahas tentang bagaimana, ya, metode pengambilan hukum dari dalil-dalil tersebut. Ya. Wa kaifiyati al-istifadati minha, dan ilmu yang mempelajari tentang metode bagaimana mengambil hukum atau mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya, yakni dari dalil-dalil yang global tadi, ya. Wahalil al-mustafid, dan ilmu yang membahas pula tentang kondisi orang yang mengambil faidah, ya. Jadi inilah hakikat daripada ilmu usul fikih.
yaitu usul fiqih. Ya. Ilmu adalah yang membahas tentang adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Al-ijmaliyah yang pertama. Adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Baik. Dan adillatul fiqh al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang sifatnya global ini hakikatnya dia adalah qawaid, ya, al-usuliyah allati yahtajuha al-faqih fi istinbatil ahkam. Ya, jadi hukum-hukum atau dalil-dalil fikih ijmaliyah ini adalah apa? Kaidah-kaidah usuliyah yang kelak akan dibutuhkan oleh seorang faqih apa? Di dalam menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang rinci. Ya, dari dalil-dalil yang rinci. Misalnya di sini ada dalil tafsili, ya. Ada ad-dalil. Ya. Di sini ada al-madlul atau al-hukum gitu ya, al-hukum. Ya, hukum itu maksudnya ya al-madlul. Sesuatu yang ditunjukkan. Ya, al-madlul. Ada dalil tafsiliyah, ya. Dan di sini ada hukum. Bagaimana dalil ini bisa menunjukkan suatu hukum? Nah, maka seorang faqih untuk menyimpulkan dari dalil ini sebuah hukum, dia membutuhkan apa? Tadi, al-adillah al-ijmaliyah. Al-adillah al-ijmaliyah atau kaidah-kaidah usuliyah. Ya, sebagaimana contohnya kemarin kita telah sebutkan, ya. Apa misalnya kemarin itu al-qiraah asyadah hujjah misalnya. Al-hadits al-mursal laisa bihujjah. Dan apa lagi kemarin kita contohkan, ya, al-amru yaqtadil wujub, ya, wan nahyul mutlaq yaqtadit tahrim, dan seterusnya, ya. Dan itulah apa namanya, al-adillah al-ijmaliyah, ya. Al-adillah al-ijmaliyah itu adalah dalil-dalil global atau kaidah-kaidah usuliyah yang yahtajuhal faqih, yang dibutuhkan oleh seorang faqih di dalam atau untuk menyimpulkan hukum, ya, listinbatil ahkam min al-adillah, ya, untuk menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Baik. Itu yang pertama yang menjadi apa? Objek bahasan di dalam ilmu usul fiqih. Yang kedua adalah wa kaifiyati al-istidlali biha. Wa kaifiyati al-istidlal. Dan bagaimana metode, ya, di dalam menggunakan dalil-dalil tersebut, ya. Metode di dalam menggunakan dalil-dalil tersebut. Ya. Di sini manakala terjadi apa? At-ta'arud. Dalam syarah al-Mahalli disebutkan
Wa kaifiyatul istidlali biha ay bituruqil fiqhi min haitsu tafsiluha inda ta'arudiha likauniha dhaniyatan min taqdimil khasi 'alal 'am wal muqayyad 'alal mutlaq wa ghairi dzalika. Maksudnya apa? Dan usul fikih itu juga tentang ilmu yang mempelajari tentang tata cara untuk mengambil kesimpulan hukum. Untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil fikih yang spesifik atau yang tafsili ketika ia berkontradiksi. Bagaimana menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang seperti itu. Sebagai contoh misalnya ya, ambilkan contoh yang ringan saja. Misal, sebuah hadis dari Nabi SAW beliau bersabda, "Fima saqatis sama'u fima saqati as-sama'u al-ushur." Fima saqatis sama' al-ushur. Setiap hasil panen yang terakhiri dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah al-ushur, 10%. Ya, jadi hasil panen mana saja yang apabila tanaman tersebut terairi dengan air hujan, maksudnya itu petaninya itu untuk mendapatkan air tidak butuh biaya tambahan, tidak perlu ngeluarin biaya. Maka dari hasil panen itu yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 10%-nya. Ya. Misalnya dia panennya dapat 1 kintal misalnya, ya. Maka zakatnya ya 10 kilo ya. Saya seperti itu. Ya. Kalau panennya cuma 10 kilo, ya zakatnya 1 kilo. Begitu, 10%. Baik. Kemudian ada hadis lain dari Nabi SAW beliau bersabda, "Laisa fima duna khamsati awsuqin awsuqin shadaqatun." Ya, kata Rasulullah, "Laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat ya pada hasil panen yang kurang dari 5 wasak. Fima duna khamsati awsuq. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada hasil panen yang kurang dari 5 wasak. Ya. Berapa 5 wasak itu? 1 wasak sama dengan 60 sok. Ya. 1 sok berapa? Nah, kalau kita ngeluarin zakat fitri, ya kan 1 sok. Berapa? Ya, 2,5 kilo lah, anggaplah ya. 2,5 kilo. Sehingga 1 sok berapa kilo? 60 kali 2,5. Ya, 150 kilo. Ya. Kemudian 5 wasak berapa berarti? 150 kali 5. Ya. 750 kilogram kira-kira. Ya. Kira-kira segini. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen yang panenannya itu kurang dari 750 kg. Baik. Dari 2 hadis ini
ketika ada kasus misalnya seorang petani, ya, Pak A misalnya, ya, petani A, petani petani A. Dia menanam padi misalnya dengan air tada hujan, ya. Taib. Qadarullah, eh, panennya berhasil misalnya. Panennya berhasil melimpah, ya. Dia mendapatkan misalnya 10 ton. Nah, taib. Maka berapa kadar zakat yang harus dia keluarkan? Ya, yaitu 1 ton, 10%-nya. Ya, taib. Tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah. Sekarang kita contoh petani B. Sampai petani yang B. Dia menanam padi yang sama dengan air tanda hujan juga, qadarullah terkena hama. Ya, entah itu tikus atau yang lainnya. Ya. Sehingga panennya ya hanya berapa? 100 kilo saja. Misalnya 100 kilo. Baik. Yang menjadi pertanyaan, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh petani si B? Ya. Berapa kadar zakatnya yang harus dikeluarkan oleh petani si B? Kalau kita melihat kepada hadis yang pertama, ya, fi masaqatis sama'u al-usyur, ya, setiap hasil panen yang terairi dengan air hujan maka zakatnya 10%, maka dari hadis itu kita mengetahui bahwasanya yang harus dikeluarkan adalah 10%-nya, yaitu 10 kilo. Ya, karena 10 dari 100. Ya. Tapi kalau kita melihat kepada hadis yang kedua, ya, maka kesimpulannya adalah tidak ada kewajiban yang harus dikeluarkan oleh petani B ini. Kenapa? Karena kurang dari 5 wasak. Sementara Rasulullah SAW bersabda tidak ada kewajiban untuk membayar zakat pada hasil panen yang kurang dari 5 wasak. Ya. Nah, ini ketika terjadi seperti ini, bagaimana cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tafsili seperti ini ketika tampaknya terjadi kontradiksi? Ya. Oh, misalnya ada orang nggak tahu, ya. Oh, mungkin yang salah satunya hadisnya dhaif. Misalnya, yang pertama hadis dhaif, yang kedua hadis sahih. Tidak. Kedua-duanya adalah rawahu syaikhan. Nah, kilahuma, ya, rawahuma syaikhan, keduanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak mungkin kita katakan salah satunya hadis dhaif. Nah, ini dipelajari dalam usul fikih. Yaitu maksud dari wa kaifiyatu al-istidlali biha. Ya, tata cara untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil fikih yang spesifik, yang tafsili ketika nampak terjadi apa? Kontradiksi. Itu yang dimaksud dengan di sini. Ya, yang dimaksud dengan wa kaifiyati al-istidlal biha. Ini bi adillah at-tafsiliyah atau bisa juga al-ijmaliyah. Ya. Taib. Kemudian mana yang benar di sini? Ya. Yang harus zakat atau yang tidak zakat? Nah, ini bahasanya di dalam pembahasan fikih, ya. Adapun ilmu usul fikih hanya menjelaskan tentang kaidah-kaidahnya saja. Ya, sehingga dengan kaidah-kaidah itu seorang fakih akan bisa menyimpulkan hukum dari sini. Oh, kalau ada hadis kayak gini, ada hadis kayak gini, yang satu hadisnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, sementara yang satu seperti ini, sehingga didahulukan yang ini.
atau didahulukan yang itu dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang apa? Wahalil mustafid. Wahal al-mustafid. Ya, al-mustafid. Dan kondisi orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Ya. Kondisi orang yang menyimpulkan tersebut. Siapa sih orang yang menyimpulkan hukum-hukum itu? Ya, dari dalil-dalilnya. Ya. Apakah mereka, apakah semua orang boleh? Ya. Kalau tidak semua orang, apa syarat-syaratnya? Apa ketentuan-ketentuannya? Ya. Bagaimana sifat-sifatnya? Nah, ini semuanya dipelajari dalam usul fikih. Ya, jadi usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang 3 anasir ini. Ya, 3 mabahith ini. Adillah al-fiqh al-ijmaliyah wa kaifiyatul istidlali biha wa halul mustafid. Ya. Sebagian mengatakan intinya adalah 2 ini. Ya, intinya adalah 2 yang pertama. Inilah inti dari usul fikih. Adapun yang ketiga ini ya sebagai kelaziman saja. Ketika sudah membahas tentang yang pertama dan kedua, maka harus ada pengetahuan tentang orang yang melakukan itu. Siapa mereka? Ya, sebenarnya sehingga bukan termasuk dari esensi dari usul fikih itu. Ya. Tapi esensi daripada ilmu usul fikih adalah tadi ilmu yang membahas tentang adillatul fiqh al-ijmaliyah dan kaifiyatul istifadati awal istidlal atau al-istifadati minha. Baik. Wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Ya. Fal muradu bi qaulina al-ijmaliyah al-qawaid al-'amah. Nah, ini penjelasan tentang makna-makna dalam definisi. Yang dimaksud dengan ijmaliyah, ya, yang dimaksud dengan ijmaliyah di sini adillatul fiqh al-ijmali adalah al-qawaid al-'amah, kaidah-kaidah umum, mislu qaulihim seperti perkataan mereka ahli usul, al-amru lil wujub, sebuah perintah itu mengharuskan atau berkonsekuensi wajibnya suatu diperintahkan, wa nahyu lit tahrim, ya. Larangan itu berkonsekuensi pengharaman, wasihah taqtadi an-nufuz, ya. Dan apa namanya? Sesuatu itu apabila telah dihukumi sebagai satu yang sah, gitu, maka dia berkonsekuensi berlaku buahnya atau berlaku konsekuensinya. Ya, fa kharaja bihi al-adillah at-tafsiliyah fala tudhkar fi usulil fiqhi illa ala sabili tamthilil qaidah. Ya. Sehingga keluar dari pengertian atau dari batasan ijmaliyah adalah dalil-dalil tafsiliyah. Dalil-dalil rinci. Ya. Dimana dalil-dalil rinci ini tidak disebutkan dalam usul fikih sebagai pembahasan utama, enggak, tetapi kalaupun dia tersebutkan dalam kitab-kitab usul fikih, ya, dalam rangka untuk tamsil lil kaidah. Ya, tamsil, yakni penyebutan contoh bagi kaidah. Ya. Contoh kaidah al-amru lil wujub, ya, disebutkan firman Allah Ta'ala misalnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi dan seterusnya sebagaimana nanti akan kita pelajari. Baik. Kemudian wal muradu biqaulina wa kayfiyati al-istifadati minha ma'rifatu kaifa yastafid al-ahkam min adillatiha bidirasati ahkamil alfad wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaq wa taqyid wa nasikh wa mansukh ghairi dhalika fa innahu bi idragihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Ya. Dia dimaksud dengan metode menggunakan dalil-dalil tadi, ya, atau mengambil faedah darinya adalah mengetahui bagaimana menyimpulkan hukum dari dalil-dalil itu. Bagaimana cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang rinci tersebut. Dengan cara apa? Bidirasati ahkamil alfad. Dengan mempelajari tentang hukum-hukum
lafaz, wa dalalatiha, dan dalalahnya, petunjuk-petunjuk maknanya. Kalau lafaznya seperti ini, ya, dalalahnya apa? Makna yang ditunjukkan apa? Ya, min umumin, ya, baik dia berupa umum, lafaz yang umum atau khusus, atau itlaq, atau lafaz yang mutlak, ya, atau taqyid, atau lafaz yang muqayyad, wa nasikh wa mansukh, ya, tentang nasikh dan mansukh, wa ghairu dzalika, dan yang lainnya. Ya, nanti akan datang penjelasannya lebih rinci. Fa innahu bi idrakihi, karena dengan mengetahui hukum-hukum lafaz seperti tadi dan dalalalahnya, seorang akan dapat menyimpulkan dari dalil-dalil fikih hukum-hukumnya. Ya, jadi dia ibarat seperti resep. Ya, yang manakala resep itu diketahui, maka bahan dasar apa? Kemarin kita contohkan rendang, ya. Bahan dasar rendang itu akan bisa berubah menjadi dia ubah menjadi rendang. Gitu. Dengan apa? Dengan resep. Ya, tanpa mengetahui resepnya ya dia tidak bisa. Ya. Wal muradu biqaulina wa halil mustafid ma'rifatu hal mustafid wa huwa al-mujtahid summiya mustafidan li'annahu yastafid bi nafsi al-ahkam min adillatiha li bulughihi martabat al-ijtihad. Wa ma'rifatul mujtahid wa syurut al-ijtihad wa syurutul ijtihadi wa hukmuhu wa nahwi dzalika yubhath fi usul al-fiqh. Jadi maksud dengan keadaan al-mustafid, ya, keadaan orang yang mengambil faedah, yaitu pengetahuan tentang keadaan mustafid, yaitu mujtahid. Karena mujtahidlah yang menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Kenapa mujtahid dinamakan dengan mustafid? Karena dialah yang bisa mengambil faedah dari atau bisa mengambil faedah dengan sendirinya berupa hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Libulughi martabat al-ijtihad, ya, karena dia sudah sampai kepada derajat al-ijtihad. Pemarifatul mujtahid, maka mengetahui tentang siapa itu mujtahid, wa syurutul ijtihad, dan syarat-syarat ijtihad, wa hukmuhu, dan hukum ijtihad, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya, yubhath fi usul fikih. Itu juga menjadi bahasan di dalam ilmu usul fikih. Ya, dan biasanya dia di akhir, ya, di akhir sebagai penyempurna. Taib, demikian mungkin ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Selanjutnya akan disebutkan di situ faedah usul fiqh, ya, apa namanya, manfaat dari mempelajari apa ilmu usul fikih, ya. Taib, nampaknya waktunya sudah habis, ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada Sabtu yang akan datang biidznillah taala. Taib. Nakhtim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.